Kawan-kawan, raksasa teknologi dari Taiwan, Hon Hai Precision Industry atau Foxconn, dikabarkan segera merealisasikan investasi di sektor baterai, kendaraan listrik, dan alat komunikasi di Indonesia pada tahun 2022. Investasi Foxconn ini sangat penting bagi Indonesia karena bisa merubah peta ekonomi kawasan, khususnya pada teknologi digital dan manufaktur baterai. Ini kenapa Presiden Joko Widodo memberikan penugasan khusus pada Menteri BKPM untuk mengajak Foxconn masuk ke Indonesia. Foxconn adalah kontraktor elektronik raksasa dari Taiwan yang berada di balik kesuksesan produk Apple, Dell, Sony PlayStation, Samsung, Xiaomi, dan juga Nintendo. Di luar itu, Foxconn juga memiliki mata rantai global yang sangat besar dengan jaringan bisnis dan portofolionya yang beragam. Foxconn selama ini memproduksi PC, server, power supply, konektor, dan juga smartphone. Sederhananya, Foxconn adalah perusahaan yang fokus pada 3C, yaitu komputer, communication, dan electric consumer. Sam Natapov, Presiden Empire Global Venture, mengatakan bahwa jika ada perusahaan yang menjadi jantung perdagangan internasional, geopolitik, politik elektoral, dan teknologi, itu bukan Apple, Facebook, ataupun Apple, tapi itu adalah Foxconn. Tahun kemarin, Foxconn membangun pabrik di Wisconsin, Amerika Serikat yang sangat besar dengan produksi layar LCD berteknologi tinggi. Sebelumnya, Foxconn juga mengoperasikan pabriknya di 24 negara dengan jumlah karyawan mencapai lebih dari 1 juta orang. Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa investasi Foxconn di Indonesia sempat tertunda lama sejak perusahaan ini menunjukkan minatnya beberapa tahun yang lalu. Menurut Bahlil, minat Foxconn berinvestasi di Indonesia muncul pertama pada tahun 2013-2014. Foxconn waktu itu nggak masuk ke Indonesia karena minta tanah dan insentif tax holiday. Bahlil menyatakan bahwa mereka sudah akan masuk pada kuartal ketiga tahun ini. Fokus di sektor industri mobil, katoda motor prekursor untuk baterai sel, dan produksi spare part alat komunikasi di Batang dengan luas pabrik 200 hektar. Bahlil menyampaikan saat ini pemerintah telah menyediakan banyak lahan murah untuk pembangunan kawasan industri di berbagai daerah. Salah satu lokasi bakal kawasan industri ini terletak di Batang, Jawa Tengah. Dia menyebutkan pemilihan Batang sebagai lokasi kawasan industri baru bukan tanpa alasan, melainkan karena daerah tersebut terletak di kawasan segitiga emas. Akses menuju Batang juga dekat dan mudah dicapai melalui jalan tol, jalur kereta api, serta dekat dengan ibu kota Jawa Tengah yaitu Semarang. Bahlil percaya, kedepannya realisasi investasi ke Indonesia akan semakin baik selama stabilitas politik terjaga. Dia juga menyebut, nantinya investor yang hendak menanamkan modal di Indonesia mempunyai kewajiban untuk berkolaborasi dengan pengusaha setempat atau pelaku UMKM. Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Hon Hai Precision Industry, Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia, dan PT Indika Energi sudah dilakukan sejak 21 Januari tahun lalu. Melalui nota kesepahaman ini, Foxconn bersama Gogoro, IBC, dan Indika akan menjajaki kerjasama investasi ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia, mulai dari pembuatan baterai listrik, termasuk sel baterai, modul baterai dan baterai, hingga ke pengembangan industri kendaraan listrik roda 4, kendaraan listrik roda 2, dan juga bus elektrik. Lingkup kerjasama juga mencakup pengembangan industri penunjang EV yang meliputi energi storage system, baterai exchange atau swap station, baterai daur ulang, serta riset dan pengembangan di bidang baterai elektrik dan EV. Chairman Foxconn, Liu Yongwei, menilai bahwa saat ini sebagai waktu yang tepat bagi pihaknya untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dengan menandatangani MOU ini, kami ingin berkontribusi terhadap visi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem energi baru untuk EV lokal mereka dan pasar energi terkait, kata Liu. Menurut dia, Foxconn berharap dapat berbagi platform terbuka untuk kendaraan listrik atau dikenal sebagai model bisnis build operate lokalis mereka dengan perusahaan lokal di Indonesia. Untuk itu, Foxconn menggandeng mitra negaranya yang menjadi leading sektor industri baterai
dan sepeda listrik yaitu Gogoro. Gogoro pertama kali didirikan oleh CEO Horace Luke pada tahun 2011 lalu. Gogoro merupakan perusahaan teknologi yang mengembangkan skuter listrik pintar roda 2 berikut ekosistem infrastruktur pertukaran baterai yang menjadi pionir di Taiwan. Jika kalian tahu, sepeda listrik dengan merek Ego itu adalah salah satu produk Gogoro. Salah satu investor Gogoro adalah Goto atau Gojek Tokopedia, sehingga kalian mungkin melihat banyak partner Gojek yang menggunakan sepeda listrik Ego. Luke juga yakin kolaborasi antara Gogoro, Foxconn, IBC, dan Indika akan mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yang memungkinkan industri EV yang sehat, termasuk sel baterai, industri baterai pack, kendaraan listrik, dan infrastruktur penukar baterai yang ramah pengguna. Dengan 111 juta kendaraan, Indonesia merupakan pasar roda 2 terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia telah mengambil pendekatan agresif untuk transisi transportasi perkotaan dari gas ke listrik dan telah membuat komitmen yang signifikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk target pengurangan 43% pada tahun 2030 dan 0 pada tahun 2060. Platform Gogoro juga menghilangkan banyak tantangan tradisional dalam mengembangkan kendaraan listrik setara 100-150 cc. Gogoro juga menawarkan platform terbuka kepada para partner untuk bisa saling menukar baterai, sehingga Yamaha dan Suzuki juga ikut menjadi salah satu partner aktif Gogoro untuk mengembangkan kendaraan listrik roda 2. Realisasi investasi Foxconn yang akan masuk ke sektor peralatan komunikasi dan Gogoro yang mengembangkan sektor baterai dan platform kendaraan listrik akan menegaskan posisi strategis Indonesia yang menguasai sumber daya energi bersih sekaligus manufakturnya. Kondisi ini tidak hanya akan membuka peluang kerja lokal atau profitabilitas bisnis semata, namun akan membawa Indonesia menjadi negara yang menguasai jantung penyimpanan energi dunia, sekaligus transformasi kendaraan listrik akan menjadi sangat cepat. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai pentingnya investasi Foxconn dan Gogoro di Indonesia. Terima kasih.